Tadi malam, Prabowo tetapkan kebijakan yang buat Barat tak berdaya, RI blokir ruang gerak Uni Eropa. Prabowo sahkan kebijakan yang sangat dibenci Barat. Kebijakan ini telah lama ditentang oleh Uni Eropa dan koleganya. Lantas apakah kebijakan itu benar-benar disahkan oleh Prabowo? Jawabannya pasti dilanjut. Inilah yang buat RI kian jadi sorotan asing, soal hilirisasi. Kali ini Uni Eropa membuat langkah baru, untuk mendapatkan kembali suplai bahan mentah dari Indonesia. Potensi kekayaan alam Indonesia, sangat luar biasa, dan sanggup membuat asing, berdatangan untuk mendapatkan itu semua. Uni Eropa dikabarkan, mengalami gesekan dengan IMF, akibat kebijakan IMF, yang gagal menjegal hilirisasi. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan IMF, yang tiba-tiba menentang kebijakan hilirisasi. Sementara itu, Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih negeri ini, berkomitmen melanjutkan kebijakan hilirisasi Presiden Joko Widodo, untuk memastikan kekayaan Indonesia, dapat dinikmati dan dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Kekayaan kita masih belum sepenuhnya dinikmati oleh rakyat Indonesia. Karena itu, perjuangan Pak Jokowi harus dilanjutkan. Beliau punya strategi hilirisasi, kata Prabowo. Sungguh mulia niat Prabowo ini. Semoga realisasinya sama dengan apa yang diucapkan. Kita mesti berpikir positif, harus yakin bahwa Prabowo mampu dan bisa memimpin RI dengan baik, apalagi pengalamannya di bidang politik, bisnis, militer, tentunya tak perlu diragukan lagi. Melalui hilirisasi, kata dia, kekayaan alam Indonesia nantinya dapat diolah di Indonesia sehingga memberi nilai tambah bagi negara. Prabowo juga optimis jika program hilirisasi dapat terus dilanjutkan lantaran pihaknya telah membuat strategi yang disokong oleh tim pakar, dengan kemampuan serta pengalaman mumpuni. Saya katakan di sini, kita mampu dan kita akan mewujudkan cita-cita itu. Kita punya strategi yang tepat. Kita sekarang punya tim pakar yang terdiri dari orang-orang yang paling capable, pintar, dan berpengalaman di seluruh Indonesia, katanya. Dan kita sudah membuat suatu peta yang kita sebut strategi transformasi bangsa. Kita akan melompat menjadi negara makmur. Itu rencana kita, ujar dia menambahkan. Prabowo menyadari bahwa untuk mewujudkan cita-cita itu, dirinya harus mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Untuk itu, saya minta dukungan saudara-saudara yang sesungguhnya. Saya minta para hadirin di sini dengan seluruh koalisi Indonesia Maju, serta relawan, bahu-membahu dan kompak menggerakkan, katanya. Hilirisasi merupakan cara yang dilakukan oleh negara-negara seperti Indonesia, agar bisa memaksimalkan keuntungan, serta menambah daya gedor penerimaan negara. Meski ditentang sana-sini, inilah jalan yang harus kita tempuh. Mari sokong kawal bersama kemajuan negeri ini. Tadi malam, Prabowo tetapkan kebijakan yang buat Barat tak berdaya, RI blokir ruang gerak Uni Eropa. Prabowo sahkan kebijakan yang sangat dibenci Barat. Kebijakan ini telah lama ditentang oleh Uni Eropa dan koleganya. Lantas apakah kebijakan itu benar-benar disahkan oleh Prabowo? Jawabannya pasti dilanjut. Inilah yang buat RI kian jadi sorotan asing, soal hilirisasi. Kali ini Uni Eropa membuat langkah baru, untuk mendapatkan kembali suplai bahan mentah dari Indonesia. Potensi kekayaan alam Indonesia, sangat luar biasa, dan sanggup membuat asing, berdatangan untuk mendapatkan itu semua. Uni Eropa dikabarkan, mengalami gesekan dengan IMF, akibat kebijakan IMF, yang gagal menjegal hilirisasi. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan IMF, yang tiba-tiba menentang kebijakan hilirisasi. Sementara itu, Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih negeri ini, berkomitmen melanjutkan kebijakan hilirisasi Presiden Joko Widodo, untuk memastikan kekayaan Indonesia, dapat dinikmati dan dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Kekayaan kita masih belum sepenuhnya dinikmati oleh rakyat Indonesia. Karena itu, perjuangan Pak Jokowi harus dilanjutkan. Beliau punya strategi hilirisasi, kata Prabowo. Sungguh mulia niat Prabowo ini. Semoga realisasinya sama dengan apa yang diucapkan. Kita mesti berpikir positif, harus yakin bahwa Prabowo mampu dan bisa memimpin RI dengan baik, apalagi pengalamannya di bidang politik, bisnis, militer, tentunya tak perlu diragukan lagi. Melalui hilirisasi, kata dia, kekayaan alam Indonesia nantinya dapat diolah di Indonesia sehingga memberi nilai tambah bagi negara. Prabowo juga optimis jika program hilirisasi dapat terus dilanjutkan lantaran
Pihaknya telah membuat strategi yang disokong oleh tim pakar, dengan kemampuan serta pengalaman mumpuni. Saya katakan di sini, kita mampu dan kita akan mewujudkan cita-cita itu. Kita punya strategi yang tepat, kita sekarang punya tim pakar yang terdiri dari orang-orang yang paling capable, pintar, dan berpengalaman di seluruh Indonesia, katanya. Dan kita sudah membuat suatu peta yang kita sebut strategi transformasi bangsa. Kita akan melompat menjadi negara makmur. Itu rencana kita, ujar dia menambahkan. Prabowo menyadari bahwa untuk mewujudkan cita-cita itu, dirinya harus mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Untuk itu, saya minta dukungan saudara-saudara yang sesungguhnya. Saya minta para hadirin di sini dengan seluruh koalisi Indonesia Maju, serta relawan, bahu-membahu dan kompak menggerakkan, katanya. Hilirisasi merupakan cara yang dilakukan oleh negara-negara seperti Indonesia, agar bisa memaksimalkan keuntungan, serta menambah daya gedor penerimaan negara, meski ditentang sana-sini. Inilah jalan yang harus kita tempuh. Mari sokong kawal bersama kemajuan negeri ini.